Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Itu benar, aku menyerap sebagian dari kekuatanmu saat itu, namun aku menyerapnya secara diam-diam. Aku tidak melakukan apapun padamu, tapi tahukah kamu masalah yang aku cerita setelah menyerap energi kehidupanmu? Jika aku tidak menyerap energi hidupmu, aku tidak akan begitu sensitif terhadap kekuatan hidup dan tidak akan menjadi serakah dan akhirnya mendarat di keadaan seperti ini. Huo Yuhao bingung ketika dia melihat kura-kura emas dan bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah kamu kenal saudara Tian Meng?" Tian Meng mendengus dan menjawab, "Yuhao, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Energi hidup dan kekuatan jiwaku diserap oleh sekelompok monster terkuat di hutan Stardo. Aku hanya dibiarkan dengan kekuatan spiritual murni ketika aku bertemu denganmu. Pasti bajingan ini yang menyerap energi hidupku. Dari kekuatan hidup yang dia keluarkan, aku bisa merasakan sebagian darinya mengandung auraku. Itu sebabnya aku merasa sangat familiar." Seiring kemampuan Huo Yuhao tumbuh semakin kuat, Tian Meng tidak harus menyembunyikan dirinya terlalu banyak. Bahkan jika Dewa Binatang di Tian tahu bahwa dia ada di dalam tubuh Huo Yuhao, dia tidak akan berani berurusan dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengendalikan takdir seluruh hutan Stardo. Selain itu, mereka yang hadir sekarang adalah semua teman dekat Huo Yuhao, dan dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao bahkan biji tidak akan bisa menguping mereka. Nada suara kura-kura emas tiba-tiba terdengar sangat tertekan. "Itu bukan urusanku. Aku hanya menyerap energi hidupmu saat itu, namun aku mendarat dalam keadaan yang tragis karena itu. Jika aku tahu apa yang akan terjadi, aku tidak akan serakah." Susan si penasaran ketika dia bertanya, "Apa yang terjadi? Kamu tidak benar-benar memiliki kultivasi 30.000 tahun kan?" "Tentu saja tidak," kata kura-kura emas dengan arogan. "Kebanyakan kura-kura emas mampu bertahan selama lebih dari 10.000 tahun. Aku monster 100.000 tahun." Susan si bingung ketika dia bertanya, "Karena kamu berada di tingkat Raja Monstro, mengapa kamu berada dalam keadaan yang tragis seperti ini?" Sorot mata kura-kura emas berubah redup dan tampaknya sangat kesakitan. "Awalnya aku menyerap energi kehidupan dan kekuatan jiwa cacing es dari bawah tanah. Karena kekayaanku, aku bisa menyembunyikan auraku dengan sangat baik. Bahkan Dewa Binatang di Tian tidak menyadarinya. Selain itu, ada monster ratusan ribu tahun juga di sana. Aku juga monster 100.000 tahun. Kalau bukan karena fakta bahwa aku takut pada Ditian, aku akan berani menyerap energi hidupnya secara terbuka. Aku mengikutinya di bawah tanah dan menyerapnya sampai dia tidak memiliki energi hidupnya lagi. Dan kemudian aku melarikan diri saat Ditian tidak melihat. Aku sangat bangga dan senang saat itu. Setelah menyerap begitu banyak energi hidup, aku yakin bisa melewati kemacetan 200.000 tahun dengan menyatukannya dengan energi hidupku sendiri. Kura-kura, terutama kura-kura emas, jarang mencapai 200.000 tahun kultivasi. Meskipun sebagian besar akan bertahan lebih dari 100.000 tahun. Jika kita memilih untuk dilahirkan kembali, kita akan menjadi makanan bagi manusia dan monster lainnya. Kami tidak akan berani melakukan itu. Itu sebabnya kami umumnya akan menunggu sampai mati. Jika aku mencapai setidaknya 200.000 tahun kultivasi, aku akan menjadi pahlawan di antara kura-kura emas. Bahkan jika aku bukan yang pertama melakukannya, keyakinanku meledak saat itu dan membuatku menjadi puas diri. Karena aku adalah monster tipe air dan bumi, aku sangat mahir bergerak di bawah tanah dan di bawah air. Namun aku serakah dan menyelinap masuk ke dalam danau kehidupan, tempat Ditian biasanya beristirahat. Aku selalu tahu bahwa danau kehidupan adalah keberadaan rahasia. Ditian telah tinggal di sana sejak zaman kuno. Aku hampir bisa memastikan bahwa ia
mampu mencapai kultivasi selama 800.000 tahun dan mencapai terobosan demi terobosan. Karena danau kehidupan itu, saat itu Titian tidak ada di danau kehidupan karena ia mencoba untuk menangkap energi spiritual cacing es. Itulah sebabnya aku mencoba menyelinap masuk dan menggunakan kemampuan penyembunyianku untuk menyembunyikan diriku dari Titian. Aku berpikir bahwa aku mungkin bisa menjadi sekuat Titian di masa depan jika aku bisa menemukan rahasia air kehidupan. Dan akhirnya memimpin semua kura-kura untuk memerintah hutan Stardo. Ekspresi semua orang berubah aneh ketika mereka mendengar kata-kata kura-kura emas. Itu terlalu sombong. Seekor kura-kura yang tidak mahir berkelahi bermimpi bisa memimpin hutan Stardo. Kura-kura emas pasti sangat sombong saat itu. Keegoisannya bahkan menyebabkan begitu banyak masalah. Kura-kura emas sepertinya tidak merasakan tatapan aneh yang semua orang berikan padanya dan melanjutkan. Setelah aku masuk ke dalam air kehidupan, aku sangat berhati-hati. Ini karena aku tahu bahwa itu adalah habitat Titian. Aku yakin bahwa dia tidak akan membunuhku bahkan jika dia menemukanku. Karena takdirku sangat kuat. Setelah kultivasiku mencapai 100.000 tahun, di seluruh hutan Stardo tidak ada monster lain yang bisa dibandingkan denganku selain kaisar binatang keberuntungan. Kelangsungan hidupku sangat bermanfaat bagi seluruh hutan. Karena itu, aku jadi kurang ajar. Sebagai hasilnya, aku mencari rahasia air kehidupan. Semakin aku berenang, semakin dekat aku ke intinya. Aku menemukan bahwa energi kehidupan dalam air kehidupan sangatlah besar. Meski aku tidak bisa langsung menyerap seperti aku berhasil menyerap energi kehidupan cacing es, itu bisa terus memberi makan tubuhku. Aku sepenuhnya yakin dengan dugaanku. Titian mampu hidup begitu lama dan mencapai terobosan demi terobosan karena ia dipelihara oleh air kehidupan. Hanya saja dia terlalu kuat dan dengan demikian tidak ada monster yang bisa memasuki wilayahnya. Aku menduga bahwa air kehidupan pasti memiliki suatu asal. Mungkin itu berasal dari semacam harta. Itu sebabnya aku pergi untuk menemukan harta karun itu. Akhirnya aku menemukan mata air di inti air kehidupan. Itu adalah sumber dari seluruh danau kehidupan. Di sekitar mulut ini ada cincin dari logam hijau. Logam hijau ini sangat aneh. Itu mengandung energi kehidupan paling murni di atasnya. Meskipun kura-kura emas tidak mahir berkelahi, gigitan kami adalah salah satu yang terkuat di dunia monster. Sebagai hasilnya, aku menggigit keras pada sepotong logam itu dan menggigit hampir 1/5 dari logam hijau giok. Namun Titian terlalu kuat. Dia langsung merasakannya ketika logamnya rusak. Penindasan yang mengerikan segera menghampiriku. Aku sangat takut saat itu karena aku merasakan kemarahan ekstrim Titian. Aku benar-benar takut dia akan membunuhku tanpa memperhatikan hal lain akibatnya. Aku melakukan yang terbaik untuk menyelam sampai ke dasar danau dan masuk ke lumpur. Setelah itu, aku terus menggali dan juga melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan auraku sehingga dia tidak akan menemukanku. Namun, aku segera menyadari bahwa itu semua tidak ada artinya karena potongan logam yang aku curi mengandung terlalu banyak energi kehidupan. Aku bisa menyembunyikan auraku tapi aku tidak bisa menyembunyikan auranya. Aku pasti akan ketahuan. Akhirnya aku memutuskan untuk menelannya karena itu barang yang bagus. Hah? Apa? Seru Wo Yuhao, kamu makan emas kehidupan? Tidak heran, energi hidupmu begitu besar, tapi bukan milikmu. Wo Yuhao secara kasar bisa menebak apa yang sedang terjadi setelah mendengar deskripsi kura-kura emas. Dia pernah ke air kehidupan sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa energi kehidupan terkonsentrasi di sana tampaknya terkait dengan emas kehidupan. Hanya saja, dia tidak bisa memastikannya dan dia tidak seberani kura-kura emas. Dia tidak cukup berani untuk mencari harta karun di habitat Titian. Tidak hanya kura-kura emas berhasil tetapi bahkan dia berhasil memakan emas kehidupan. Tetapi sepertinya memakan emas kehidupan tidak menghasilkan manfaat apapun untuknya. Jadi logam itu disebut emas kehidupan oleh manusia. Hal inilah yang membuatku dalam banyak masalah, kata kura-kura emas dengan depresi. Setelah aku melahap emas kehidupan, aku menyadari bahwa itu memang mengandung energi kehidupan. Aku juga merasakan bahwa
energi kehidupan yang luar biasa meresap ke seluruh tubuhku. Setelah ditian kembali, dia tidak dapat menemukanku, yang membuatku sangat senang bisa masuk ke habitatnya. Namun aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah setelah aku kembali ke habitatku sendiri. Pada awalnya logam itu melepaskan energi kehidupan yang menyusup ke seluruh tubuhku, namun sepertinya perlahan membiasakan diri dengan tubuhku dan sebagai gantinya kemudian mulai menyerap energi hidupku sendiri. Kura-kura emas memiliki energi kehidupan yang sangat makmur, terutama aku karena aku memiliki kultivasi 100.000 tahun. Energi hidupku secara alami sangatlah makmur, namun hal ini sama sekali tidak masuk akal. Itu hanya terus-menerus menyerap energi hidupku setiap hari. Aku mencoba mengeluarkannya dari tubuhku, tetapi sepertinya itu malah tumbuh di dalam tubuhku sebagai gantinya. Tidak peduli apa yang aku lakukan, aku tidak bisa mengeluarkannya. Aku hanya bisa melihat tanpa daya ketika itu menyedot energi hidupku setiap hari sampai hampir habis. Mengingat kondisiku saat ini, aku tidak berani meminta bantuan monster lain. Titian tidak akan membiarkanku pergi jika dia tahu tentang ini. Inilah sebabnya aku hanya bisa membiarkan kalian manusia mengambil keuntungan dariku. Setidaknya aku bisa bertahan lebih lama dalam bentuk yang berbeda dengan cara ini. Inilah mengapa aku katakan sebelumnya, seseorang tidak boleh serakah. Keserakahan akan membunuh kalian dengan sendirinya. Semua orang memiliki ekspresi yang berbeda ketika mereka melihat kura-kura emas ini meraung begitu sedih. Namun, sebagian besar dari mereka disiagakan. Ya, keserakahan itu fatal. Meski emas kehidupan adalah hal yang baik, energi kehidupan kura-kura emas ini perlahan-lahan tersedot setelah menelan logam ke dalam tubuhnya ke titik di mana ia akan mati. Ini adalah pelajaran yang sangat berat untuk dipelajari. Saat kura-kura emas berbicara di sini, penggabungannya dengan Susansi hampir selesai, namun tubuhnya masih belum hilang. Tubuhnya yang besar perlahan-lahan melayang ke udara dan mulai menyusut. Selama proses penyusutan, kulit kura-kura emasnya menjadi lebih terang dan lebih cerah. Tampaknya itu adalah cairan emas yang menembakkan cahaya ke segala arah. Pelepasan energi hidupnya yang sangat besar sebelumnya sepertinya akan berakhir. Sebagian besar telah dimakan oleh pisau penjaga kehidupan Wu Yuhao. Bahkan kini, cangkang kura-kuranya telah sepenuhnya menyatu dengan Susansi. Cincin roh ketujuhnya adalah cincin roh 100.000 tahun. Seluruh perisai Suan Wu ditutupi dengan lapisan cahaya emas gelap. Hanya dengan pandangan sekilas adalah mungkin untuk merasakan aura tebal yang keluar dari perisai ini. Itu terasa tidak bisa dihancurkan, seolah-olah itu bisa memberikan pertahanan abadi. Susansi sangat senang. Dia melambaikan tangan kanannya dan perisai Suan Wu-nya terbang ke tangannya. Seketika, seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan gelap. Cincin roh merah ketujuhnya melonjak dengan cahaya terus-menerus. Itu bukan hanya cincin roh 100.000 tahun, itu juga roh 100.000 tahun. Selain Wu Yuhao, dia adalah satu-satunya orang lain dengan roh 100.000 tahun. Kura-kura emas tidak hanya memberinya 2 cincin roh, itu memberinya peningkatan keseluruhan. Perisai Suan Wu miliknya telah benar-benar berkembang menjadi Suan Wu dan bahkan membawa aura kura-kura emas sekarang. Lebih tepatnya, itu membawa aura Suan Wu emas. Pada saat yang sama, energi kehidupan yang dibawa oleh kura-kura emas sudah cukup baginya untuk dipupuk sampai ia menjadi Feng Hao Dolo. Peningkatan keseluruhan yang ia terima sepenuhnya memungkinkannya untuk menjadi Dolo transenden di masa depan. Bahkan ketika dia tidak mengedarkan kekuatan jiwanya, perisai Suan Wu emasnya masih sangatlah kuat. Apakah ada hal lain yang lebih hebat dari ini? Susansi menari dengan gembira. Pada titik ini cahaya hijau batu giok menyala dan sepotong logam terpisah dari perisai Suan Wu emas itu jatuh ke lantai. Potongan logam ini sepertinya tidak terlalu besar, bentuknya juga tidak seragam dan bahkan ada bekas gigitan. Suara kura-kura emas terdengar mendesah. Akhirnya keluar. Benda yang menakutkan ini telah menggangguku selama ribuan tahun. Siapapun yang mau cepat singkirkan. Jangan biarkan angsa Zamrud melihatnya. Jika tidak, Dewa Binatang akan membawa masalah untuk kalian. Susansi tidak menerimanya. Sebagai gantinya dia menatap Wu Yuhao dan berkata, "Jurus kecil, cepat ambillah."
Huo tertegun. Kakak ketiga, emas kehidupan sangatlah berharga. Itu seharusnya milikmu. Susansi tertawa dan menjawab, lupakan saja. Itu tidak berguna untukku. Selain itu, kura-kura ini sangat membencinya. Aku percaya kamu adalah satu-satunya yang benar-benar tahu cara menggunakannya. Simpan saja untuk sekarang. Kita bisa membicarakannya nanti. Huo juga bukan orang yang suka menunda-nunda. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan menyimpannya untuk saat ini. Tetapi itu milik Sekte Tang. Pisau penjaga kehidupan di udara jatuh ke bawah dan menempel erat pada potongan emas kehidupan. Tiba-tiba, pemandangan ajaib muncul. Garis-garis cahaya hijau yang dilepaskan dari pisau penjaga kehidupan. Sepotong emas kehidupan tampaknya telah dilahap dan perlahan meleleh sebelum bergabung dalam pisau penjaga kehidupan menjadi bagian darinya. Mengapa pisau penjaga kehidupan melahap emas kehidupan? Aku hanya mengatakan bahwa itu akan menjadi milik dari Sekte Tang di masa depan. Tapi sekarang, demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.